Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 61. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Feng Shaobai meraung dengan keras mengabaikan serangan cambuk dari seorang King Mu'er, dan dia pun mengayunkan palu rantai di tangannya untuk memberikan pukulan pada King Mu'er. Sementara King Mu'er menghindari serangan ini, dia melangkah dengan cepat melepaskan diri dari belenggu kekuatan Feng Shaobai. Dengan gerakan memutar tubuhnya yang cantik, King Mu'er juga kembali mengibaskan cambuk merah di tangannya, dan itu akan memberikan serangan pada titik vital Feng Shaobai. Tidak lama kemudian, pung, diar! Serangan cambuk dan juga serangan palu petir dari Feng Shaobai dan juga King Mu'er saling berhantaman di udara, menimbulkan gelombang ledakan yang menyebar di tempat ini. Keduanya langsung terdorong mundur, sementara Feng Shaobai merasa terkekang ketika dia mengingat identitas dari King Mu'er. Bahkan suasana hatinya menjadi sangat frustasi karena dia tahu selama ini hubungan antara klan Zanmo dan juga klan Iblis Darah baik-baik saja, tapi pertempuran ini sepertinya akan merusak hubungan baik itu. Namun King Mu'er masih tidak mau menyerah. Dia kembali melayangkan serangan cambuknya, dan Feng Shaobai juga tidak ingin mengalah. Dia juga kembali mengayunkan serangan palu rantai miliknya. Keduanya kembali bertukar pukulan, dan untuk sementara waktu tidak ada yang unggul satupun dalam pertarungan kali ini. Para tetua dari kedua belah pihak menjadi cukup cemas. Mereka menunggu aba-aba dari tuan muda masing-masing. Setelah pertempuran yang cukup panjang, tidak ada cara untuk bisa mengalahkan satu sama lain, membuat King Mu'er terlihat sangat jengkel. Namun dia masih bertekad untuk bisa mendapatkan buah kehidupan dan juga resep tingkat ke-6 untuk Shoyen. King Mu'er bahkan mengabaikan hubungan baik antar kedua klan, dan tentu saja dia juga tidak mempertimbangkan masalah apa yang mungkin akan ditimbulkan di masa depan nanti. Ketika King Mu'er hendak melambaikan tangan memberikan isyarat pada para tetua, hal itu membuat raut wajah dari para tetua berjubah merah menjadi sangat jelek, dan mereka tak kuasa menahan rasa takut. Di dalam situasi seperti ini, apabila King Mu'er benar-benar memberikan perintahnya, mungkin akan terjadi pertarungan yang jauh lebih besar, dan itu juga menyebabkan banyak korban. Hubungan persahabatan antara kedua klan besar juga pasti akan runtuh. Para tetua berjubah merah ini segera berpikir apa yang harus dilakukan ketika semua orang dalam kebuntuan. Tiba-tiba sebuah angin kencang kini telah bertiup dari langit yang tinggi. Fluktuasi energi menyebar dalam seketika, dan hal itu membuat para tetua berjubah merah langsung penuh keterkejutan. Mereka melihat pada siapa yang telah tiba. Itu adalah seorang lelaki tua yang menggunakan jubah berwarna merah dan berdiri di atas tombak merah yang melayang di udara. Aura kuat yang dipancarkan oleh lelaki tua berjubah merah ini telah membuat banyak orang menjadi ketakutan. Begitu lelaki tua itu muncul, King Mu'er dan juga Feng Shaobai yang sedang bertarung langsung berhenti. Pandangan mata dari King Mu'er melihat pada lelaki tua berjubah merah yang berdiri di atas tombak merah sambil berkata, "Kakek keempat, akhirnya kau kembali juga. Mu'er sangat merindukan dirimu." Ternyata lelaki tua berjubah merah yang baru saja tiba itu adalah kakek keempat atau tetua keempat dari klan Iblis Darah. Melihat pada King Mu'er, lelaki tua itu tersenyum sambil berkata, "Mu'er, kemarilah, biar kakek keempatmu ini melihatmu dengan baik-baik." Tanpa ragu lagi Mu'er meninggalkan tempat pertarungan dengan Feng Shaobai, dan kemudian King Mu'er pun meluncur untuk menemui kakek keempat itu. Sebuah senyuman yang berseri-seri muncul di wajah dari King Mu'er ketika dia bisa melihat kembali kakek keempatnya. Sementara kakek keempat juga langsung menarik aura dari dalam tubuhnya. Dia mengusap kepala dari King Mu'er sambil mengatakan, "Gadis nakal, kau sudah tumbuh sebesar ini dan dirimu juga makin cantik saja." King Mu'er merasa cukup malu ketika dia dipuji oleh kakek keempat.
Pria tua yang merupakan kakek keempat atau tetua keempat dari klan iblis darah ini merupakan orang yang paling jenius dan jarang terlihat dalam 10.000 tahun terakhir di dalam klan. Ia secara alami adalah orang yang bebas, suka berkelana kemanapun ia mau, dan keberadaannya juga tidak bisa diketahui oleh siapapun. Kakek keempat atau tetua keempat ini telah menghilang dari dalam klan selama hampir 2000 tahun dan tidak ada satupun orang yang menyangka bahwa dia akan kembali muncul. Para tetua berjubah merah pada akhirnya mendekati tetua keempat ini yang kemudian memberikan hormat sambil mengatakan, "Salam hormat tetua keempat." Tetua keempat pun melihat pada mereka sambil menimpali. "Apa kabar kalian semuanya?" King Mu'er dengan bahasa yang cemberut, dia kemudian mengatakan, "Kakek keempat, kenapa kau datang ke tempat ini?" Tetua keempat melihat pada King Mu'er sambil menimpali, "Aku baru saja tiba di dalam kota Jugi dan berencana untuk kembali ke dalam ibu kota iblis. Namun, aku bisa merasakan adanya aura dari dirimu, jadi aku bergegas untuk menghampirinya." King Mu'er tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Kakek keempat, kau tetap yang terbaik bagi King Mu'er." Di dalam klan iblis darah semuanya tahu apabila tetua keempat atau kakek keempat ini adalah orang yang paling sayang dengan King Mu'er. Salah satu tetua berjubah merah kemudian mengatakan, "Tetua keempat, aku rasa kekuatanmu tampaknya telah meningkat pesat. Kira-kira berapa bintang yang kau miliki?" King Mu'er dengan penasaran juga menimpali, "Benar sekali, kakek keempat." Mu'er juga ingin tahu. Dengan santai, kakek keempat itu pun menjawab, "Aku sebenarnya cukup beruntung bisa berada di bintang 8 Dodi." Ucapan sederhana seperti ini langsung mengejutkan banyak orang. Meskipun legenda di dalam benua Dodi menceritakan keadaan dari bintang 9 Dodi adalah sesuatu yang langka, tapi mereka juga tidak pernah melihatnya secara langsung semenjak zaman kuno. Dan tentu saja bintang 8 Dodi bisa dianggap sebagai puncak dalam arti yang sesungguhnya di dalam benua Dodi ini. Mereka juga bisa dibilang orang-orang yang cukup langka. Dan sekarang kakek keempat, bintang 8 Dodi dari klan iblis darah telah muncul, ditambah dengan King Hauran yang memiliki token iblis darah. Tampaknya penyatuan sejati dari ras iblis sudah sangat dekat. Para tetua raut wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan ketika memikirkan tentang hal ini. Detik berikutnya pandangan mata dari kakek keempat melihat pada Feng Shaobai dan dia pun berkata, "Mu'er, apakah orang itu yang tadi mengganggu dirimu?" Salah satu tetua berjubah merah dengan cepat memberikan penjelasan terhadap seluruh situasinya kepada tetua keempat. Orang itu saat ini sedang dalam keadaan emosi dan mungkin akan langsung bertindak dan menyebabkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Namun King Mu'er tiba-tiba saja berkata, "Kakek keempat, Mu'er sangat membutuhkan buah kehidupan dan juga resep peringkat ke-6 itu. Jadi kau, tetua keempat, harus menegakkan keadilan untuk Mu'er." Pandangan mata dari tetua keempat kembali melihat pada Feng Shaobai dan dia pun mengatakan, "Anak muda, sepertinya aku ingat dengan dirimu. Kau adalah tuan muda dari klan Zanmo, bukan?" Mendengarkan hal seperti ini membuat raut wajah Feng Shaobai terlihat sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa seorang bintang 8 Dodi akan mengingatnya setelah 2000 tahun tidak melihat. Dan ini merupakan suatu kehormatan yang besar. Sebagai seorang tetua, Feng Shaobai tahu kemungkinan tetua keempat adalah orang yang bijaksana dan dia tidak akan lagi mempersulit Feng Shaobai dan juga orang-orangnya. Namun tiba-tiba saja senyuman di wajah Feng Shaobai menghilang ketika dia mendengarkan kembali kata-kata dari tetua keempat. "Senang rasanya kita bisa saling mengenal. Bagaimana kalau begini saja, kau berikan resep peringkat ke-6 itu dan juga buah kehidupan kepada Mu'er terlebih dahulu, dan kita akan memberikanmu kompensasi yang luar biasa." Kata-kata dari tetua keempat sama persis dengan maksud King Mu'er. Hal ini membuat Feng Shaobai benar-benar tertekan. Dia tidak pernah menyangka bahwa tetua keempat yang seharusnya bisa bijaksana malah membela King Mu'er untuk merebut barang milik orang lain.
Namun, intimidasi yang dilakukan oleh tetua keempat membuat Feng Shaobai tidak berani berkata sepatah apapun. Menyaksikan sikap dari Feng Shaobai membuat tetua keempat kembali mengatakan, "Apakah kau tidak percaya padaku? Apakah jaminanku dengan reputasi tetua keempat tidak cukup untukmu dan kau bermaksud untuk menahan orang tua ini sebagai jaminan?" Feng Shaobai hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan penuh ketakutan. Sepanjang sejarah, belum pernah ada klan yang berani menahan seorang bintang 8 Dodi sebagai sandera mereka. Sekalipun bintang 8 Dodi ini benar-benar bersedia pergi menuju klan itu, dan sekalipun Feng Shaobai memiliki keberanian, dia tidak akan pernah berani untuk membawa kembali tetua keempat ke dalam klan miliknya. Bagaimanapun juga seorang yang berada di bintang 8 Dodi hanya dengan satu hentakan kakinya akan bisa meratakan seluruh kota. Jika tetua keempat ini dibawa kembali ke dalam klan Zanmo, lalu klan Zanmo mengucapkan satu kata yang salah saja, mungkin mereka akan langsung berubah menjadi sebuah reruntuhan. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat dari tetua keempat ini membuat kelompok dari Feng Shaobai tidak ada yang berani protes. Dengan berat hati, pemuda tampan Feng Shaobai menyerahkan buah kehidupan dan juga resep tingkat ke-6 dengan rasa tidak berdaya, namun juga menahan amarah yang mendalam di dalam hati mereka. Kekecewaan yang besar kini telah muncul terhadap klan Iblis Darah. Menyaksikan hal seperti ini membuat tetua keempat sekali lagi berkata, "Anak muda, kau cukup bijaksana. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas nama King Mu'er, dan kau tidak perlu khawatir. Aku, tetua keempat King Yuntian, sama sekali bukan orang yang memanfaatkan orang lain. Aku akan segera mengatur untuk mengganti kerugianmu. Selain itu, kita tetap bisa menjadi teman di masa depan nanti. Jangan ragu-ragu untuk mengunjungi klan Iblis Darah ketika kau punya waktu." Adapun soal kompensasi yang disebutkan oleh tetua keempat, Feng Shaobai sama sekali tidak peduli. Merebut barang seharusnya menjadi milik mereka secara terang-terangan itu bukan lagi soal kompensasi, melainkan sebuah tamparan keras bagi seluruh klan Zanmo. Dan hal ini membuat kepercayaan dari klan Zanmo terhadap klan Iblis Darah langsung jatuh pada titik paling rendah. Hubungan antar kedua klan yang selama ini baik-baik saja mungkin akan langsung hancur. Feng Shaobai bukanlah orang yang gegabah. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata di dalam hatinya, "Aku akan segera kembali dan melaporkan masalah ini kepada ayah terlebih dahulu." Feng Shaobai segera memberikan hormat pada tetua keempat dan juga yang lainnya. Lalu dia pun pamit pergi bersama dengan para tetua lainnya yang juga menggunakan jubah berwarna hijau. Setelah menerima buah kehidupan dan juga resep tingkat ke-6, King Mu'er sangat gembira. Dia kemudian mengajak tetua keempat untuk menuju halaman dari klan Xiao, dan keduanya pun di dalam perjalanan ini mengobrol tanpa henti. Memanfaatkan hal seperti itu, salah satu tetua berjubah merah juga mengatakan berbagai hal tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dalam klan Iblis Darah selama bertahun-tahun ini, mulai dari kemunculan kembali token Iblis Darah hingga kenaikan King Haoran sebagai kaisar iblis yang baru, dan juga mendapatkan hak pemurnian dari pil energi merah, yang semua itu terkait dengan seorang pemuda bernama Xiaoyan. Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat tetua keempat King Yuntian sangat tertarik untuk bertemu dengan Xiaoyan, terutama ketika nama dari Xiaoyan disebutkan. Wajah dari King Mu'er langsung memerah. Hal itu membuat tetua keempat semakin ingin bertemu dengan Xiaoyan dan tahu bahwa gadis ini sangat menyukai Xiaoyan. Kita berpindah ke halaman dari klan Xiao. King Haoran dan juga Xiaoyan saat ini sedang berada di saung. Keduanya mengobrol satu sama lain sambil menikmati udara segar dan juga melihat ikan-ikan emas berenang di dalam kolam dari dekat saung ini. Namun raut wajah Xiaoyan masih terlihat sedih. Dia tampaknya belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya gagal mendapatkan
resep peringkat ke-6 dan juga buah kehidupan di dalam pelelangan. King Haoran sudah mengetahui apa saja yang telah terjadi di dalam tempat lelang dan rasa terima kasihnya kepada Soyen tidak terungkapkan. Hal itu membuat King Haoran kemudian mengatakan, "Adikku Soyen, sifat gegabah dari Mu'er telah menyebabkanmu banyak kesulitan di dalam pelelangan kali ini. Aku benar-benar meminta maaf padamu." Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menimpali kakak Haoran. "Kau tidak perlu sungkan, bagaimanapun juga kita adalah keluarga dan tidak perlu membicarakan tentang masalah seperti itu lagi. Harta adalah sesuatu yang tergantung pada takdir dan terkadang sesuatu yang ditakdirkan itu bukan sepenuhnya milik kita." King Haoran kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Sifat dari Mu'er menjadi seperti itu gara-gara sejak dari kecil dia terlalu dimanjakan oleh orang itu." Soyen kemudian menimpali, "Sudahlah kakak Haoran, uang dan juga harta benda hanyalah kepemilikan lahiriah sesaat. Jangan biarkan hal itu merusak persaudaraan kalian." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat King Haoran hanya bisa menganggukkan kepalanya. Keduanya masih mengobrol sambil menikmati teh dan juga pemandangan di dekat dari saung ini. Tidak lama kemudian seorang penjaga yang menggunakan baju sirah berwarna merah mendekati King Haoran dan dia membisikkan sesuatu. Dalam sekejap ekspresi wajah dari King Haoran langsung berubah penuh dengan rasa gembira. Dia berdiri yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Lalu King Haoran melihat pada Soyen sambil mengatakan, "Soyen, ayo ikutlah bersama dengan diriku untuk menyambut seseorang." Soyen pun bingung. "Kakak Haoran, siapa yang ingin kau sambut? Kenapa kau terlihat nampak senang seperti itu?" King Haoran tidak menjawabnya dan dia langsung menyeret tangan dari Soyen. Kali ini di depan pintu gerbang besar dari halaman klan Xiao ini, King Mu'er telah tiba bersama dengan tetua keempat dan juga para tetua lainnya yang berjubah merah. Tanpa ragu lagi King Mu'er mengajak tetua keempat untuk segera masuk ke dalam halaman dari klan Xiao ini. Pandangan mata dari tetua keempat terlihat cukup takjub ketika dia menyaksikan tempat dari klan Xiao yang sangat besar ini. Tidak lama kemudian King Haoran dan juga Soyen telah muncul di udara. Pandangan mata mereka melihat pada King Mu'er yang telah mengelilingi seorang pria berambut putih dengan jubah merah. Lalu King Haoran segera turun dari udara bersama dengan Soyen dan pandangan mata Soyen memperhatikan seorang pria berambut putih dengan jubah merah sambil berkata, "Apakah orang itu yang akan ditemui oleh kakak Haoran?" Selanjutnya King Haoran segera tertawa terbahak sambil mengatakan, "King Yuntian, kau akhirnya memutuskan untuk kembali." Tetua keempat King Yuntian segera melihat pada siapa yang berbicara dan ketika dia menemukan King Haoran langsung tertawa. "Haruskah aku saat ini memanggilmu sebagai pemimpin klan atau memanggilmu sebagai Kaisar Iblis?" King Haoran buru-buru mendekati King Yuntian. Lalu dia menepuk punggungnya sambil berkata, "Senang sekali kau bisa kembali. Aku benar-benar tidak pernah menyangka akan hal ini." Selama periode waktu ini King Haoran telah menanggung tekanan yang banyak dan juga besar di dalam klan, sehingga membuat dia kelelahan secara mental dan fisik. Bahkan meskipun King Haoran telah mendapatkan gelar Kaisar Iblis, dia belum sepenuhnya dipercaya oleh ras iblis. Dan sekarang dengan kembalinya tetua keempat King Yuntian, secara signifikan tidak akan ada lagi yang bisa meremehkan klan iblis darah. Hal itulah yang membuat King Haoran sangat gembira. Tetua keempat melihat pada King Haoran penuh kekaguman, yang kemudian dia mengatakan, "Sungguh luar biasa. Hanya dalam kurun waktu 2000 tahun klan iblis kita telah menghasilkan seorang Kaisar Iblis." King Haoran segera menimpali, "Semua ini adalah berkat dari adik Soyen." King Haoran segera menunjukkan Soyen dan memperkenalkannya
kepada King Yuntian. Pandangan mata dari Xiaoyan sendiri melihat kepada seorang pria berambut putih ini, namun dia tidak bisa mengetahui kekuatan apa yang dimiliki oleh tetua itu. Xiaoyan pun hanya bisa berkata dengan terkejut di dalam hatinya, sangat kuat. Bintang berapakah tetua keempat ini sebenarnya? King Haoran mulai mengatakan, Xiaoyan, perkenalkan, ini adalah orang paling jenius di dalam klan iblis darah kita, dan dia adalah tetua keempat, King Yuntian. Tidak lama kemudian, sebuah fluktuasi kekuatan jiwa telah dikeluarkan dari dalam tubuh seorang King Yuntian, dan dia mengecek tubuh dari Xiaoyan, bahkan langsung menembus ke dalam jiwa Xiaoyan. Hal itu dilakukan sambil berkata, oh, ternyata ini yang bernama Xiaoyan. Raut wajah Xiaoyan terlihat nampak gelisah ketika dia diselidiki oleh King Yuntian. King Mu'er tiba-tiba saja langsung melangkah maju, membantu Xiaoyan keluar dari situasi ini dengan mengatakan, kakek keempat, kau jangan melakukan hal seperti itu. Xiaoyan hanyalah seorang yang berada di bintang 3 Dodi. Melihat sikap dari seorang King Mu'er membuat tetua keempat cukup terkejut, yang kemudian dia langsung tertawa. Aku selama ini belum pernah melihat Mu'er membela siapapun sebelumnya. Tidak buruk, tidak buruk. Xiaoyan, kau adalah pria yang luar biasa. Semua orang di tempat ini hanya bisa menundukkan kepalanya. Sementara King Mu'er wajahnya langsung memerah dan dia menegur tetua keempat. Dasar kakek keempat, kau benar-benar menyebalkan. Xiaoyan juga tidak tahu harus melakukan apa. Yang kemudian dia berkata, semuanya, mari kita masuk dulu. Kita tidak mungkin berbincang-bincang di depan gerbang seperti ini, bukan? King Haoran yang mengetahui bahwa Xiaoyan telah malu, dia hanya bisa mengatakan, benar, apa yang dikatakan Xiaoyan, ayo kita berpindah ke tempat yang lebih nyaman untuk mengobrol satu sama lain. Di bawah bimbingan dari Xiaoyan dan juga King Haoran, pada akhirnya tetua keempat dan juga yang lainnya pergi menuju aula utama dari halaman klan Xiao ini. King Mu'er duduk di sebelah dari Xiaoyan, yang kemudian dia mulai berbisik, hei pembohong kecil, kemarilah, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Xiaoyan pun cukup terkejut. Apa itu? Kenapa kau sangat misterius? Mungkinkah hal ini berkaitan dengan tetua keempat? King Mu'er hanya tersenyum sambil menimpali. Kakek keempat? Kau harus siap secara mental ketika aku memberitahu, dan kau tidak perlu takut. Xiaoyan pun menjadi sangat penasaran terhadap apa yang akan dilakukan oleh King Mu'er. Selanjutnya, Mu'er pun kembali mengatakan, kakek keempat itu sebenarnya adalah orang yang sudah berada di bintang 8 Dodi, dan itu adalah asli. Bagaimana? Apakah kau sekarang takut? Xiaoyan pun sangat kaget. Apa? Bintang 8 Dodi? Pandangan mata dari Xiaoyan melirik ke arah tetua keempat dengan penuh rasa tidak percaya, seolah-olah dia sedang bermimpi kali ini. Namun, meski King Mu'er adalah gadis yang cukup emosian, dia tidak pernah berbohong sama sekali. Hal itu membuat Xiaoyan tertegun untuk waktu yang cukup lama. Detik berikutnya King Mu'er membuyarkan tegunan dari Xiaoyan. Hei pembohong kecil, masih ada satu hal lagi yang ingin kutunjukkan pada dirimu, dan hal ini pasti akan membuatmu sangat kaget. Xiaoyan bertanya, apa sesuatu yang bisa membuatku sangat kaget? Sebelum menunjukkan sesuatu itu kepada Xiaoyan, tiba-tiba Mu'er menyadari bahwa Zhenny tidak ada di dalam tempat ini, yang kemudian dia mengatakan, pembohong kecil, kira-kira kemanakah kakak Zhenny? Kenapa dia tidak terlihat? Xiaoyan kemudian menimpali, Zhenny dia sedang sibuk mengurus beberapa urusan di dalam rumah lelang dan belum kembali ke tempat ini. Setelah selesai dari pelelangan, hanya aku saja yang kembali. King Mu'er hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanan sambil berkata, Xiaoyan, terimalah, ini untukmu. Xiaoyan pun sangat kaget, yang kemudian dia secara spontan berkata, ini? Bukankah ini adalah buah kehidupan dan juga resep tingkat ke-6 yang sangat kuinginkan tapi tidak bisa kudapatkan di dalam tempat pelelangan? Mu'er, bagaimana bisa benda ini ada di tanganmu? Ekspresi tidak percaya nampak jelas dari wajah Xiaoyan. Detik berikutnya sebuah kegelisahan yang tidak terlukiskan juga muncul secara perlahan di hati dari seorang Xiaoyan, karena dia tahu alasan benda ini bisa berada di tangan dari Mu'er mungkin karena dia telah merebutnya dari pemenang lelang saat itu, yang tidak lain adalah
Feng Shaobai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan menerima buah kehidupan dan juga resep tingkat ke-6 ini? Ataukah menyuruh seorang Mu'er untuk mengembalikan saja kepada orang yang seharusnya memiliki benda ini, yang tidak lain adalah Feng Shaobai? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browse.